Nah, oke dah. Suara aman, sip. Saya langsung saja share screen. Saya cuma punya laporannya Rahmawan dan Rabani gitu ya. Yang lain belum ada yang ngirim lagi, tapi enggak apa lah. Kan pembahasannya secara umum gitu ya. Nah, ini punyanya Rahmawan, ini punyanya Rabani. Saya mulai dari punyanya Rabani aja dulu. Rahmawan 2 soalnya ngirim. Semoga bisa HCC sehingga lanjut ke pembimbing 2 gitu ya. Bentar. Loh, ini punyanya Rahmawan nih. Saya kira punyanya Rabani. Bentar. Satu. Lo. Berarti ini punyanya Rabani. Wah, ini punyanya Rabani sih. Nah, ini punyanya Rahmawan sih. Rabani mana Rabani? Nah, ini dia. Wah, belum ada covernya juga Rabani nih. Kita lihat, oke, paragrafnya sudah dipecah. Kita lihat dari kalimat utama, dunia COVID, lalu perkembangan teknologi, lalu tangki, lalu 3 aja. Oke, kita baca dulu. Seluruh dunia sedang mengalami fenomena pandemik. Kita lihat ya, ada kata pandemik nggak? Nggak ada ya, adanya pandemi. Jadi pandemik bukan kata yang benar. Ya, apa namanya, saya kasih gini aja, pandemi. Kerjaannya pembimbing 2 harusnya. COVID-19. Nah, di mana COVID-19 pertama kali muncul, di situ tulis nama lengkapnya gitu loh. Ini kan pertama kali dia muncul nih, COVID-19. Berlaku juga untuk singkatan-singkatan yang lain nanti gitu ya. Kalau di Ramuan ada FTP gitu ya. Kayak gitu mungkin ya. OS, sistem operasi, yang gitu-gitu ya. Jadi di mana dia pertama kali muncul, di situ ditulis keterangan lengkapnya. Mana dia? Kok saya miringin juga nih. Ditulis muncul pertama kali, ditulis lengkap. Jadi corona virus disease 19. Nah, jadi nggak perlu lagi, atau yang sering juga disebut virus corona. Nah, langsung mengalami fenomena corona virus disease 19 gitu. Oke. Ini juga pandemik ya. Pandemi aja. Miring. Jangan lupa kalau istilah asing miring. Ini kayaknya COVID-nya kebanyakan ya, maksudnya setengah ini, tapi oke lah. Kita lewatin dulu. Idealnya segini aja cukup ya. Idealnya segini aja cukup. Ini teknologinya umum. Teknologi dapat berlaku kontrol air tandon pada tempat cuci tangan, tangki yang tersedia. Kekurangan, kok kekurangan langsung. Sistem monitoring tangki, oke. Rancang membangun sip. Nah, ini batasan masalahnya kurang ditambah ini. Kita baca dulu. Loh, tujuannya kok satu aja. Manfaat oke, ini oke lah. Bagi kampus belum ada ya, manfaat bagi kampus ya. Cek, kan di gini kan ada kan di panduannya kan. Manfaat bagi penulis, bagi kampus. Tujuan itu kayaknya gini deh, sama jumlahnya dengan rumusan.
Jadi kalau rumusannya 2, tujuannya juga 2. Poin, tujuan, jumlahnya sama dengan poin rumusan. Biasanya kalau rumusannya bagaimana merancang, tujuannya adalah untuk merancang ini. Rumusannya adalah bagaimana membangun ini. Lalu rumusannya bagaimana unjuk kerja, tujuannya adalah untuk mengetahui unjuk kerja. Jadi saling bersautan gitu. Ya. Batasan masalah ini ditambah berfokus pada proses pengisian ulang tangki air otomatis mendapatkan notifikasi berupa SMS. Tambahkan batasan alat yang dibangun seperti seperti batasan sensor, jumlah batasan sensornya, lalu jumlahnya, apalagi ya kira-kira ya, monitoring, lalu ukuran spesifikasi tangki dan lain-lain. Jadi kalau kamu cuma nulis monitoring berfokus pada pengisian ulang air tangki dan mendapatkan notif berupa SMS, jumlah tangkinya nggak ada gitu ya, lalu dia pakai apa nggak ditulis gitu ya. Jadi kan kamu menyanggupi untuk mengerjakan hal di luar ini gitu loh ya. Yang kamu batasi cuma fokus pada pengisian lalu SMS. Kata kuncinya pengisian air tangki lalu SMS. Berarti di luar pengisian air tangki dan di luar SMS kamu bisa mengerjakan itu gitu ya, karena itu tidak dibatasi gitu ya. Jadi manfaatkan batasan masalah ini ya. Jadi manfaatkan dengan baik gitu ya. Tujuannya adalah biar pengujimu nanti tidak bisa nanya di luar kemampuanmu gitu loh. Jadi tulis aja, enggak apa-apa gitu ya, ditulis aja ya. Apa yang kamu ceritakan di latar belakang ini kan cerita nih ya. Apa yang kamu ceritakan di sini ya. Lalu seandainya ada hal-hal di luar ini ya, di luar ini yang tidak kamu angkat di tugas akhirmu, tulislah di sini ya, di batasan masalah ini kayak gitu. Contoh Reza cerita di sini jenis AC ada 2, ada 3 gitu ya. AC ada ini. Sementara di TA-nya nanti dia hanya menggunakan satu tipe AC gitu misalnya ya. Jadi 2 tipe AC lainnya yang tidak diangkat ditulis di sini gitu ya. Di latar belakang mungkin ada cerita AC ada ini, kekurangannya ini. Lalu di implementasinya Reza hanya fokus pada satu tipe AC saja. Jadi fokus pada satu tipe AC itu ditulis di sini gitu. Jadi orang tuh tahu berikutnya di bab 2 dan 3 dia tidak akan ketemu tipe AC lagi 2 itu gitu loh, karena sudah dibatasi di sini. Itu pentingnya batasan masalah ya. Jadi jangan dianggap remeh yang ini ya. Kadang dosen tuh lihat di sini aja apa yang dibatasi. Oh ternyata ada hal yang ini yang tidak ditulis di batasan masalah, berarti dia bisa dong bikin itu gitu ya. Itulah yang ditanya. Kan kamu tidak membatasi kan gitu ya, kayak gitu ya. Jadi kayak gitu, tapi bahasa batasannya masih berupa bahasa yang umum gitu loh. Jadi tidak bahasa teknis spesifik banget menggunakan microcontroller ada gini. Misalnya bahasanya diganti dengan alat yang dibangun bersifat prototype gitu. Alat yang dibangun bersifat uji coba kayak gitu. Itu pengganti dari bahasa menggunakan microcontroller, menggunakan sensor yang lebih kecil, menggunakan voltase sekian. Itu kan maksudnya alatnya kecil kan itu dia. Jadi bahasanya dibuat lebih umum gitu. Kayak gitu. Nanti teknisnya itu di bab 3 teknisnya kan itu ya. Kayak gitu. Oke, ini dah oke. Ini saya oke aja dah. Kayak gitu. Ini kayak enak perlu balik ke saya lagi, ini langsung ke pembimbing 2 aja ya. biar enggak kebanyakan bolak-baliknya.
Saya tambahin dulu. Apa namanya? Sudah oke. Setelah menambahkan poin yang saya berikan warna merah, dilanjutkan ke pembimbing 2. Sekalian ditambah dengan cover dan halaman pendukung lainnya sebelum ke pembimbing 2. Oke, save as. Rabani 14 November. Sip. Mantap. Nah, oke lah nih kan nih minor aja ini kan, nggak terlalu besar perbaikannya. Sip. Ntar kok jadi kesini. Oke, mana dia Rabani? Saya close. Oke, sekarang lanjut ke Amawan. Wah, ini kok filenya nggak jadi satu ini. Duanya mana kok 1 sama 3? Ntar 1. Bab 2-nya belum kan, Kak? Oh gitu ya, udah nggak apa. Kan kemarin sebenarnya buat bab 3 dulu, tapi karena kebingungan di bab 3 tentang security-nya jadi buat bab 1 gitu. Oh siap, nggak apa. Cuma nanti ke pembimbing 2 jangan kayak gini ya, kan beda Iya, Pak. beda Bab beda 1 aja dulu diserah. beda idealisme. Beda soalnya nanti di gini kamu dikasih ujangan kamu. Apa nih, sih? Ntar lu judulmu kok berubah nih. Sistem media belajar FTP Nah, itu lah server. makanya kemarin sempat mau nanya judul Bapak, tapi kan Bapak nggak balas. Oh gitu, siap, sibuk berarti. Pura-pura sibuk. Ntar sistem media belajar FTP server. Server tuh kan bukan untuk belajar. Gimana? Rancang bangun apa ya sebutannya itu ya, rancang bangun server media pembelajaran. Rancang bangun Server media. rancang bangun. Kita nyontek di Google lah ya, hidup itu harus penuh nyontek aja. Media pembelajaran FTP ada enggak? Iya, penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran enggak. Server media pembelajaran berarti kuncinya. Server media pembelajaran. Iya. Nah ini mirip nih. Pembangunan web server menggunakan Debian untuk media pembelajaran sekolah SMK 1 Seragen. Oke, pengembangan bukan. Berarti rancang bangun FTP server menggunakan CentOS 7 untuk media pembelajaran di STIM Istiqomah Indonesia. Wih, mantapnya. Langsung revisi, Pak. Langsung nyontek aja. Rancang bangun. Gunakan CentOS 7. CentOS 7 kan ya? Kayak 7 ya? 7 apa 8? Ya, contoh dulu, Pak. Dengan enggak, itu harus kamu siapkan tuh jawabannya tuh. Kalau saya jadi penguji saya nanya tuh, ngapain enggak pakai 8 aja, kan lebih baru gitu. Ya kan? Bisa kan saya nanya gitu kan? Ya. Rancang bangun FTP server menggunakan CentOS 7 untuk media pembelajaran. Mata kuliahnya enggak ditentukan ya, maksudnya berarti bisa untuk apa saja kan gitu ya. Di STIM Istiqomah Indonesia. Dah, mantap nih. Menggunakan
intinya kan bangun FTP server untuk media pembelajaran kan gitu ya. Di Sticky pakai CentOS, bener dah ini judulnya. Atau rancang bangun server media pembelajaran berbasis, kalau kamu nggak mau nulis CentOS-nya itu ya, ini boleh juga. Rancang bangun server media pembelajaran berbasis FTP di Steamit Indonesia, boleh juga untuk menyembunyikan kata CentOS-nya. Rancang bangun server media pembelajaran. Itu save. Oke, kita nyontek udah. Bukan nyontek sih ya, tapi emang gitu cara bagusnya gitu. Ya kan, itu pun yang ini pun bisa langsung kamu jadikan penelitian terdahulu gitu ya. Tapi ini 2013 dah lewat. Ini bisa kamu lihat isinya, lalu pelajari strukturnya gitu ya. Strukturnya. Jadi dia pertama tuh ngomong apa, kedua tuh dia ngomong apa yang dibahas gitu ya. Ya kamu bisa lihat di sini gitu. Itu maksudnya. Nanti juga bisa server portable berbasis Raspberry Pi sebagai media pembelajaran di Politeknik Negeri 2016. Kamu bisa apa namanya, lihat strukturnya di dalamnya. Orangnya tuh apa namanya, dia tuh ngomongnya gimana, tahap-tahapannya gitu maksudnya. Ya, apa yang dibicarakan di awal, lalu yang kedua apa, yang ketiga apa. Download, oke. Bisa ngintip aja nak, oke ini ngintip. Ringkasan, latar belakang, load next page. Nah ini kalau kamu bingung bikin tujuan penelitian, ya lihat punya orang sebelumnya aja gitu ya. Oh ternyata tujuan penelitiannya kayak gini. Oh ternyata di bab 2 isinya ini gitu ya. Jadi kamu, tapi jangan disalin, kamu cari lagi kan gitu ya. Tapi strukturnya loh, ya kerangkanya yang lihat. Oh, batasan rumusan masalahnya gimana orang bikin. Ini kan mirip nih. Ya, nih. Entar lu, kok jadi ini judulnya? Lu kok ini saya klik? Yang ini. Sorry. Salah klik. Nah, sip. Ini pakai Raspberry Pi, media pembelajaran juga, server juga. Kita lihat PDF. Ini namanya nyontek with style. Full text. Nah, jadi jangan rumit-rumit berpikir. Sebenarnya kamu harusnya adalah tanda kutip nyontek. Tapi nyonteknya dengan teknik gitu. Nah, ini open aja langsung. Oke. Nah, nih. Web server Debian. Wah, ini mirip banget nih. Ya, web server Debian pembelajaran SMK 1. Oke. Nah, Indonesia kamu bisa baca latar belakangnya kayak apa, rumusan masalahnya apa, batasan masalah apa, tujuan penelitian. Wah, ini kayak kayak skripsi di Sticky banget. Ini bab 2 pengertian server, pengertian web server, ada Samba kayak gitu. Kalau di punyamu tinggal ganti FTP kan, ada pengertian Linux. Ini dah struktur yang ya bagus. Gitu ya, struktur yang bagus. Jadi kamu nggak perlu bingung dua tuh mulai apa duluan gitu ya. Di sini kamu tinggal tambahin Sticky, lalu tambahin media pembelajaran gitu ya. Ini kan dia komputer aja nih. DNS, Linux, server, web server, Samba, habis duanya. Ya kamu tambahin Sticky gitu ya. Tambahin media pembelajaran gitu. Ya di Sticky ada kuis, UTS, UAS gitu. Lalu ini analisis masalah, ini bab 3. Hardware, software, ini udah lengkap banget nih. Kamu tinggal tanda kutip nyontek with style gitu ya. Nah maksud saya gambar-gambar tuh kayak gini ya, jadi gambar pola pikir gitu lah maksudnya. Jadi yang kamu ketik panjang lebar nih biar nggak salah paham di orang lain, jadi kamu bikin gambar seperti ini, jadi nanti persepsi yang pembacanya sama gitu.
Nah, bikin gambar-gambar gini di bab 3. Yang lain juga sama ya, maksudnya yang di luar Rahmawan ya. Jadi di sini berarti diagram alatnya ya, sensor apa, connect kemana, microcontroller, lalu outputnya apa gitu. Selain kamu jelaskan juga dari menggunakan kata-kata kayak gitu. Ya, di sini kamu jelaskan setelah ada gambar, ada sensor, microcontroller output, lalu kamu tulis ini ya, pengguna dapat atau alat yang dibangun menerima input sensor dengan menggunakan ini gini ya gitu ceritanya. Ya, lalu kasih gambar lagi gitu ya. Kayak gitu. Ini kalau di jaringan IP address yang digunakan bla bla bla. Kalau di microcontroller nanti pin mungkin bisa ya, pin yang digunakan, jalur yang digunakan, kamu kasih gambar lagi dari Proteus, dari FreeSync apa itu bisa kayak gitu. Nah, topologi di jaringan ada topologi. Kalau di microcontroller mungkin kamu bisa gambar denah lokasi gitu mungkin ya, atau rancangan alat ya kayak gitu. Ya udah itu 3 ya. Intinya 3 tuh gambar penjelasan kayak blueprintnya gitu loh, kayak kalau orang arsitek tuh kayak rancangan rumahnya gitu loh. Ya, ada gambar atap lalu dijelasin atapnya tuh bahannya apa, ukurannya berapa, skalanya berapa gitu. Jadi kamu anggaplah kamu mengarsitek apa yang kamu bikin gitu loh. Ini kan dia mengarsitek nih. Jadi ada diagram seperti ini. Kalau di microcontroller ini sensor input, proses output. Kalau di jaringan nanti bikinnya seperti ini. Banyak software yang mendukung, saya nggak perlu bilang lagi. Ya, di software itu tentu ada IP, lalu di mikro itu tentu ada portnya, ada voltasenya, ya itu digambar jalur-jalurnya kayak gitu. Ya, dilengkapi lah. Dilengkapi. Dah, sampai sini aja ujian dah. Ya, ini saya contohin kamu nyontek with style. Ya, nanti yang diujikan adalah kamu harus meyakinkan kalau ini kamu bisa bikin gitu ya sebenarnya. Ya, orang ujian proposal seminar itu adalah meyakinkan kalau kamu ngerti apa yang kamu tulis, kamu bisa bikin gitu. Gitu aja sebenarnya. Ya, itu aja. Lalu dikasih masukan, saran gitu. Ya. Nah, sampai sini ujian dulu. Ya, jangan lanjut nih. Ini kan udah mulai teknis implementasi ya, kamu ngoding. Ya, di jaringan ada codingnya. Kalau di mikro ya kamu liatin solder. Lalu pengujian sini segala macam gitu. Dan ini Pak langsung 5 nih udah yudisium udah eskom. Udah jangan lama-lama udah selesai. Ya, jadi itu nyontek with style. Saya kayaknya masih punya satu lagi deh. Ini ya web server. Bentar. Bisa di-download nggak ini? Oke, Panwit. Nah, bentar, ini yang tadi ya. Ini bukan yang itu, yang lagi satu, yang ini. Ini yang Raspberry Pi ini. Nah, temanmu yang mau ngambil ini juga saranin pakai Raspberry aja, bikin portable servernya kan gitu ya. Jadi servermu diam di sticky, server yang lagi satu ini portable bisa kemana-mana gitu ya. Gitu, ini udah ada orang yang duluan bikin, kamu kembangin lagi gitu. Gitu, atau kembangin lagi dikit, tambahin versi Raspberry-nya pasti beda kan itu. Ini tahun berapa ini? Ini nggak ada tahunnya, Oktober, dan ini tahun berapa nih? 2016 ini versi Raspberry-nya pasti jauh ya gitu ya. Sekarang kalau nggak salah versi 4 ya Raspberry ya, bener ya? Raspberry 4 sekarang. Nih, dia paling pakai 2 atau 3 itu. Ya beda Raspberry udah beda settingan konfigurasi segala macam kan. Itu pun udah termasuk hal yang baru kan gitu. Atau kalau mau pakai yang sama persis seperti ini bisa gitu ya, cuma ya pasti ada bedanya. Nah, ini kamu cek pendahuluan yang ngomong apa ya, disesuaikan. Lalu ini ada landasan teori segala macam. Ternyata dia pakai DHCP server, kamu minimal harus DHCP server juga. Jadi
kliennya dapat wifi otomatis. Pengujian web server, bentar, jaringan dan file server. Oke. Wah, ini singkat sekali, ini berapa halaman? 4 halaman aja. Nah, kamu lihat bagian sarannya seperti yang sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Nih, sarannya udah yang seperti saya bilang, perlu dilakukan update secara berkala baik dari sisi hardware atau software untuk mendapat perbaikan bug, menambah kestabilan software. Ya udah nih, beliin Raspberry yang baru aja. Beli Raspberry 4. Diperlukan penggunaan case Raspberry kecil, ringkih, case buat mudah kotor, ya udah beliin akrilik gitu loh. Ya. Beliin akrilik. Ruangan yang sejuk dekat dengan pendingin. Oh, udah nih beliin Raspberry-nya kipas. Tidak menjalin file besar secara bersamaan dengan pengguna lain dari server karena prosesnya akan lebih lama. Nah, ini yang PR. Ini kan bahasanya bahasa belanja aja ya. 1, 2, 3 ini bahasa belanja, nomor 4 ini yang PR gitu. Boleh. Atau kalau enggak mau, kalau dirasa berat ke sana, ya kamu ikuti 1, 2, 3-nya aja. Ya, perbaikan dari sisi hardware di-upgrade, karena saya yakin ketika di-upgrade paket web server, paket DHCP itu akan ikutan upgrade juga. Kayak gitu, otomatis sudah permasalahan yang ditemukan akan berbeda juga. Kayak gitu kira-kira. Nah, itu nyontek with style. Kita kembali ke laporannya Rahmawan. Ini judulnya ganti ya, si warna merah ya. Blank. Loh, kok halaman 2 sengaja dikosongkan? Oh iya, ini dibaliknya ya. Wah, Bapak ini bikin takut ya. Nih ganti nih. Deng, ganti. Ya, Oke. Bandar. Wah, ini DNC nah isi nih. Kan belum nanya ke Bapak, orang mau Sip. chat Bapak aja belum balas, Pak. Oh iya, masih pura-pura sibuk ya. Ay. Ini Kopas dari mana nih, program studi teknik informatika? Waduh, ngawur ya, mabuk. Ih. Oh, itu kan langsung saya dikasih template sticky, Pak. Belum tak ganti berarti itu. Nah, itu udah Ada mabuk template tuh. TA itu. Nih langsung tak revisi, Pak. Wih, mantap. Nih, setiap warna judul kasih warna merah nih biar nggak lupa. Ini masih nih program studi teknik informatika. Wah, siapa? Maaf, Pak. Sistem itu. Gitu. Wah, ini pengujinya 2 loh, tambahin lagi 1 ya. Oh, Pengujinya kan 2 kan. 4 jadi namanya sini. soalnya di template itu ada 1 aja ditulis. Ya udah, kita doain kalau nggak sini Pak Budha Hartawan dan Pak Ngurah gitu ya. Yeah. Ya tinggal pilih aja, kalau nggak itu Pak Gung Egayana dan Pak Gung Riana, udah itu aja, nggak ada pilihan lain. Tiba-tiba Pak Gandika mau. Boleh, kalau Pak Gandika boleh juga, sakit perut dah saya ketawa nanti. Oke, ini merah. Ini kalau dibaliknya nggak perlu, ini halaman ini sengaja dikosongkan nih. Kalau dia dibaliknya ini ya memang putih bersih, dia tanpa nomor halaman juga gitu loh. Oh, Coba ya oke. kamu cek TA yang udah terbit. Ini nggak ada nih. Ini cuma ada di antara bab ya, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3 gitu. Kalau di depan ini enggak. Jadi memang putih bersih dia gitu ya. Siapa? Nomor halamannya juga enggak. Maksudnya di kosong ini juga enggak ada nomor halaman gitu loh. Kalau ini ada, tetap. Kalau di ininya tetap ada. Kayak gitu. Oke, mantap. Judul merah lagi. Oke, abstrak belum. Abstraknya 2 loh kan, bahasa Indonesia bahasa Inggris kan. Iya kan 2, Pak. Ya, ini Masa kok 1 saya buat? oh, kira 2 sip. 2, Pak. Siap. Kata pengantar. Oh, kok dikit sekali nih. 5. Teman-temanmu nggak diajak. Hah? Lagi musuhan, Pak. Dengan judul tugas akhir. Entar dulu, dengan judul apa nih?
kan. Wih, kok nggak saya periksa? Gimana nih? Ngajul tugas akhir. Oh alah. Oh alah, walah. Sip. Oke. Wah ini mantap dah otomatis. Nanti tiganya jadiin satu sini ya, tiganya. Jangan dipisah. Bab tiganya maksudnya. Dulu baru jadiin satu semuanya. Oh iya boleh. Nah langsung aja jadiin satu. Ini nggak ada nomor halamannya gimana nih abstraknya? Itu. Oh, salah format. Ya atau nggak mungkin di Libre saya yang error nih kan beda. Kamu kan pakai Microsoft Word. Coba dicek ya. Taruh ini titiknya mana nih? Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini semakin viral bisa ini waduh ini kepanjangan nih. Pecah nih pecah. Ini pecah kalimat ya. Kepanjangan ini. Paragraf kok dua kalimat. Ya 3 sampai 4 lah. Ini kamu pecah lagi nih jadi 2. Gitu. Oh ini sampai informasi itu kayaknya harus titik deh. Udah beda pembahasannya. Nah, itu udah. Kamu baca sampai mana nafasmu berhenti berarti situ titik gitu. Ini menjadi mana yang harus Itu ya ini 3 sampai 4 lah. Harusnya gitu, paragraf itu 3 sampai 4 kalimat. ukuran titik. Nah, kayak gini loh, oke. Pendidikan adalah gini, titik. Kegiatan pendidikan misalnya ini titik. Bidang pendidikan masuk pada rumpun ini titik. Gitu aja. Ya jadi yang simpel-simpel aja, jangan yang rumit-rumit. Nah, ini kebanyakan kayaknya. Ya tapi enggak apa nanti sama Bu Nia aja ya. Masa saya ambil semua sih. Nah, kalau bukan maksudnya gitu, maksudnya kalau semua saya koreksi itu enggak baik, enggak sehat juga kan maksudnya itu dari sudut pandang satu orang aja itu enggak sehat juga gitu maksudnya. Ini paragrafmu beda ini bentar. Ini paragraf 1,15 lines. Ini paragraf ini single beda nih ya. Ini spasinya 1,15, ini spasinya single. Kamu cek lagi ya, membantu mengurangi tugas Bu Nia. Cek spasi paragraf. Ini single nih, ini mepet-mepet nih, ini agak lenggang. Nah, di mana COVID-19 pertama kali muncul ditulis lengkap. Corona virus disease. Bentar ya, ada yang join. Enggak. Ada yang join. Jadi tulis lengkap. Untuk berikutnya baru boleh disingkat gitu. Ya, ditulis lengkap nih. Corona virus disease 19 dalam kurung COVID-19 gitu. Oke. Gitu. Nih Google Classroom G sama C-nya gede. Yes-nya 2 Oh, loh. screen Bapak keluar. Hah? Oh bentar. Keluar sendiri ya share screen-nya. Sip. Ini saya close dulu nih kayak keberatan ya. Jadi brand ya Google Classroom, Google Form, Google, Facebook itu ngikutin tulisan brandnya. Ya, termasuk Arduino A-nya gede. G dan C-nya gede. Google Classroom. Ya jangan ditulis huruf kecil. Arduino juga gitu ya. AT Mega, ATM-nya gede. Sorry, ATA-nya juga gede. Nah, yang ini benar. Ya, jadi AT-nya gede, M-nya kecil. Ya, jadi hati-hati dengan tulisan kayak gitu ya. Nama software, nama brand, nama produk, nama merek. Yang kayak gitu-gitu. COVID-19 tulisannya gimana? Itu kalau nggak salah C-nya gede.
Itu lihatnya di web resminya aja. Nah, ini COVID-19 huruf besar semua ya. Huruf besar semua. Jadi nulis COVID-19 itu Corona virus DCAC. Gimana bikinnya? Mau nyontohin kok lupa. Corona virus DCAC ya. DCAC. Oke, coronavirusnya nyambung. Bentar. Kok webnya nggak ada yang menjanjikan. Kok Google jadi serem gini tampilannya kalau nge-search corona ya? Datanya kayak gini ya. Niat banget. Nah, ini boleh lah nih. Bukan WHO kok gini nulisnya. Nah, gini ya, coronavirus DCAC. Ya, 2019 dalam kurung COVID-19. Oke. Coronavirus berarti nyambung virusnya. Ya, gitu berarti ya. Nah, berarti bikinnya kayak gini gitu loh. Ya. Jadi ini yang pertama kali ya maksudnya. Ini ada kalimat ya bla 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 coronavirus sip sampai sini titik itu misalnya. Nah, di paragraf 2 kamu langsung kayak gini. COVID-19 bla 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 gitu lah. Ya, jadi pertama kali munculnya ditulis kayak gini. Berlaku juga untuk SMK ya, sekolah tulis dulu sekolah menengah kejuruan gitu loh. Kalau Badung, Kabupaten Badung, selanjutnya baru boleh Kab Badung gitu ya gitu. Ya, kalau kamu menulis sticky, awalnya tulis dulu Stikom Indonesia, lalu kamu kasih burung sticky gitu misalnya. Oke, di sini baru kamu lanjut lagi sticky gitu. Ya, jadi gitu. Banyak kena nih undang-undang dasar gitu ya, UUD gitu deh jadinya. Dan singkatan-singkatan lainnya. Sip. Harusnya tulis sticky-nya itu kok ya nggak harus cuma Stikom Indonesia aja. Kenapa gimana? Harus kita kasih sticky gitu tulisannya juga. Tergantung, kalau kamu berikutnya tidak keberatan nyebut Stikom Indonesia terus, ya enggak apa gitu. Kalau kamu mau nyingkat dijadiin sticky, di sini tambahin sticky. Nah, berarti kamu boleh berikutnya nulis sticky aja gitu. Gitu. Tapi kayaknya sticky Indonesia deh, bukan sticky aja. Nah, gitu. Ini kayak gini contohnya nih, file transfer protokol biasa disingkat. Ntar hati-hati dengan tulisan biasa disingkat. Berarti kan ada singkatan yang tidak biasa gitu ya. Oh, Ya. iya. Muhammad ini Rahmawan biasa dipanggil Mail. Berarti ada ya, panggilan yang tidak biasa gitu ya. Biasa dipanggil Rahmawan, berarti kan panggilan tidak biasanya Mail gitu ya. Berarti kan ada panggilan lain gitu. Biasanya dia. Ya. Misalnya siapa misalnya nama temannya kok saya lupa nih, nama mahasiswanya udah ingat. Reza ini ya. Biasa dipanggil Reza, berarti kan ada panggilan yang tidak biasa gitu maksudnya. Gitu. Jadi jangan yang biasa disingkat karena memang singkatannya FTP aja, apalagi singkatannya kan nggak ada gitu. Jadi langsung aja gini gitu. Nah, itu. Ya, jadi hati-hati dengan biasa disingkat. Ini lagi bisa dibangun ya. Berarti kalau bisa dibangun secara gratis, bisa juga bayar dong. Nah, kamu tanya lagi, FTP ada yang bayar nggak? Nah, gitu terus. Itu. Ya, kamu kan bilang bisa dibangun secara gratis. Berarti kan yang bayar ada kemungkinan bisa juga. Ya. Ya, saya bisa ke kampus. Berarti kan bisa juga tidak ke kampus. Jadi biasa diangkat, bisa ini sebenarnya kalimat-kalimat opini ya, pendapat ini. Ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kamu harus tahu kapan kamu ngomong fakta, kapan kamu ngomong pendapat. Kalau kayak gini ini fakta berarti kan. Ya, file transfer protokol memang FTP ya. Gitu. FTP server memang paketnya gratis, jadi jangan ditulis bisa dibangun. Ya. FTP server bersifat gratis, nah gitu langsung. Ya. Tapi kamu harus cek dulu beneran gratis apa enggak.
gitu ya. Nih lagi salah satunya pada sistem operasi Linux. Berarti kan di luar Linux ada lagi kan gitu ya. Ya, ini Ada Pak, opini bisa kan lewat anu juga. apa? Windows. Dia langsung dari mikrotik tuh bisa aja Pak. Bisa. Mikrotik kan Linux juga. Oh, Kalau nggak salah Mikrotik itu kan router OS gitu ya. Nah, ini router OS nih sistem operasinya Mikrotik. Kita cek yuk, router OS tuh masuk Linux apa dia berdiri sendiri. Kayaknya dia gitu deh, khusus di sini aja. Bukan bukan masuk keluarga Linux. Gitu. Tapi mending main aman aja maksudnya. Eh, main aman aja gitu guys. Menggunakan bahasa yang pasti-pasti aja gitu. Nih, sampai saat ini gitu ya. Saat ini nih kapan gitu ya. Kalimat ini akan terus nempel di laporanmu bahkan ketika kamu 2-3 tahun dah lulus dari stiki. Apakah masih tulisannya sampai saat ini? Gitu ya. Oke lah sampai saat ini 2020 gitu ya. Pas kamu wisuda sampai saat ini 2021 artinya. Ya. 2 tahun kamu pergi dari stiki, ini sampai saat ini 2023 artinya. Ya gitu. Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimatnya. Itu masih menjadi media favorit gitu ya. Hati-hati ya, ini kalimatmu ini opini semua ini. Kalau kamu nulis di koran, nulis di internet, oke lah, nulis di blog gitu oke lah ya. Tapi nggak di tugas akhir. Itu berarti ini saya kasih warna merah nih. Oke, hal ini gitu lagi ya. Yang apa hal ini apa gitu. Tulis yang jelas. Nah, ini juga ini hanya ya FTP hanya menggunakan eh, berarti kan di luar metode itu kan masih ada lagi gitu ya. Jadi tulis yang pasti-pasti saja. Gitu. Ya. Ini ia kehendaki, ia tuh kata ganti orang loh. Berarti ia ini pengguna ya. Pengguna terdaftar masa menurut ya, jangan pakai ia ya. Ini kata ganti orang ketiga nih yang di ya, yang ini bahasanya gini kurang nih kayak gitu umumnya ya, berarti itu opini lagi itu yang ini disusun ulang bersifat. kayak gitu sih. Ingat server tuh miring gitu ya, jadi perlukan Belum tak nyambung. miringin semua ada Pak. Belum Masa? dimiringin semua. Oh itu dah. Belum Pak, belum dimiringin semua. Nah kamu jangan bilang sini anak kos Nah, ya. Berdasarkan uraian di atas, maka kalimat selanjutnya adalah semuanya ada di atas. Di atas itu nggak ada anak kos. Ya kan gitu kan. Berdasarkan uraian di atas, maka berarti ini semuanya adalah yang udah ada di sebelumnya, udah ada di atas. Ya, apapun yang saya baca selanjutnya ini ada di atasnya. Ya, itulah gunanya kamu di sini ngomong dulu panjang lebar tapi tidak bertele-tele gitu. Lalu kamu simpulkanlah di sini. Kesimpulannya ini harus semua ada di atas gitu. Itu ya. Walaupun realitanya benar nanti kamu nyarinya anak kos, cuma bahasanya jangan kayak gini gitu. Tulisnya mahasiswa gitu ya. Ini kayaknya bukan rata kiri semua ini ya, maksudnya A12 ini kayaknya ada masuk-masuk ke dalamnya deh. Coba dicek ya. Di panduan ya, benar nggak kayak gini? Maksudnya berikut A kah? Apa di sini satu kah? Atau memang nggak ada kah? Ini numberingnya maksud saya. oh iya Pak. Itu aja dah, sip dah. Ini diperbaiki, langsung ke Bu Nia aja ya, sama kayak Rabani ya.
kayak gitu. Nih saya kasih komen lah. Sekarang ini udah setengah semester kan mau UTS gitu. Setelah perbaiki apa namanya, dilanjutkan ke bimbing 2. File save as Rahmawan 14 November. Ya anggaplah bahasanya ACC halus gitu ya. Iya kan ini kan tidak halus-halus banget. Masih kasar dikit. Kita lihat tiganya. Oke. Kalau ada yang mau kirim silakan kirim ya. Nah, baru waktunya udah 1 jam. Dia tambahin lah kalimat di sini ya. Pada bab ini biar nggak kosong-kosong banget nih. Masa habis bab 3 langsung 3.1. Soalnya di panduan itu nggak ada, Pak. Iya, ini ditambahin aja. Pada bab ini akan membahas tentang apa gitu. Dah 1 kalimat ya cukup. Oke, Pak. Kota Denpasar, Denpasar kok kabupaten. Salah. Dibaca lagi. Ini ada provinsi. Yang itu Nomor gitu. pos lagi gitu, Pak. Nah, itu udah di bab 2. Detailnya itu di bab 2, foto kampus ya, struktur organisasi itu di bab 2 semua. Kamu nyebutnya ya bener ya, tempat dan waktu. Waktunya mana? Ya, kamu tulis ini Provinsi Bali, dimulai pada bulan ini hingga bulan ini. Gitu. Tulis aja. Ya, awal kamu KRS sampai kamu berakhir semester ini gitulah. Iya. Ikat tempat dan waktu, ada tempat aja waktunya nggak ada. Gitu. Teknik. Pakai H, Pak. Masa sih? Coba kita buka Enggak, saya nanya loh, Pak. Oh, pakai K deh. Itu loh. Tuh, teknik pakai K. Nih. Teknik ya. Ini paragrafnya nggak sama nih, kayaknya gini deh, masalah di office aja. Nah apa sih? Saya aman, Pak. Sama, Pak. Ya. Nah ini kamu tambahin nih, analisis sistem yang berjalan. Ya bahasanya rumit nih kan. Pembuatan ini kamu tambahin lah gambar sini ya. Misalnya bikin gambar yang bagusan dikit. Saya kasih contoh. Ini misalnya dosen gitu ya, misalnya kampus atau apa gitu. Kamu bikin gambar. Lalu di sini ada Google Classroom gitu misalnya. Di sini adalah mahasiswa gitu. Bab 3 itu kamu harus banyak gambar. Gitu. Ya. Jadi kamu bilang di sini adalah memerlukan internet. Ya. Ini bukan gambar yang maksudnya pasti betul gitu enggak ya. Cuma yang ada di bayangan saya tuh gambarnya kayak gini gitu. Nah, jadi kamu gambarkan situasinya gitu intinya. Ya sedikit itu kayak gimana gitu. Gitu. Lalu dengan internet gitu. Lalu nanti kamu ini dengan servernya, lalu ini mahasiswa, ini bisa offline gitu.
Tuh. Kayak gitu. Kamu belum wawancara ini masih nulis Simjar. Ya, realitanya adalah modul itu nggak diupload sama Simjar. Itu kan kemudian nih modul diupload oleh Simjar mengelola server ini. Ya, kamu harus beneran wawancara dulu, kalau nggak kamu diketawain ini. Kan lucu ya, kamu Bener Pak dari Simjar Pak? enggak salah, orang bukan Simjarnya yang upload. Saya tanya Bu Anu kemarin gitu katanya Bu Ani. Masa? Udah saya wawancara tapi via WA tapi di voice note Pak. VPN. Masa orang Ibunya bilang Simjar makanya bingung. Bapak bilang dosen, ibunya bilang Simjar. upload materinya enggak lewat Simjar deh. Masa Wani bilang kayak gitu? Ini masih ada voice note belum ke tidak save. Ya udah oke, yang penting kamu punya buktinya itu. Dan so, kalau ditanya sama penguji apa buktinya, modul sticky diupload sama Simjar gitu ya, kamu punya bukti gitulah yang penting. Kayak gitu sip. Yang penting ini tambahin gambar gitu ya, tambahin gambar. Kamu bilang soalnya analisis sistem yang berjalan, berarti ada gambarnya ya. Tuh. Terus kebutuhan perangkat keras oke. Perangkat lunak oke. Nah, apa diketik nih? Perancangan. Yang dirancang nyambung. Wah, bahasa Indonesiamu kacau nih. Ini loh, penelitian ini, penelitian itu, hal ini, hal itu dihilangkan. Nah, ini jangan kayak gini bahasanya. Jadi kamu di sini malah menjual paket tracer. Padahal paket tracer ini hanyalah tool untuk kamu gambar ini kan gitu ya. Ya. Jadi kamu jelaskan ini yang dijelaskan, yang apa yang kamu gambar ini yang dijelaskan gitu loh perancangan. Ya, FTP server akan terhubung menuju access point menggunakan kabel ini dengan IP sekian gitu seperti yang di jurnal tadi. Kayak gitu. Nanti kamu jelasin paket tracer itu cuma satu kalimat aja. Gambar 3.1 ya, menunjukkan perancangan dengan menggunakan aplikasi Cisco paket tracer. Titik gitu aja. Jadi paket tracer itu cuma tools untuk gambar gitu. Menunjukkan perancangan dengan menggunakan Cisco paket tracer. Ini juga untuk TA yang lain yang microcontroller juga sama gitu ya. Jadi Proteus, FreeSync itu cuma tool untuk gambar kan gitu ya, cuma tool untuk gambarnya, untuk gambar perancangannya gitu loh. Jadi bukan itu yang tanda kutip dijual. Penutupnya oke gini aja. Gambar 31 menunjukkan perancangan dengan menggunakan Cisco paket tracer titik. Nah sebelumnya kamu jelasin ini gambarnya gitu loh. Ya, ini yang dijelaskan. Ini udah ada gambar, penjelasannya kurang. Ini penjelasan ada, gambarnya nggak ada gitu. Ini penjelasannya ada, gambarnya kurang. Yang ini gambarnya ada, penjelasannya kurang. Ya. Jadi disinilah kamu ngomong, di sini kesempatanmu ngomong untuk teknis. Ya. Sebuah server yang dibangun ya, akan terhubung pada access point menggunakan kabel ini gitu ya. Diletakkan pada ruangan yang sama gitu. Misalnya kamu gambar lagi sini sebelahnya bisa gambar ruangan kayak gitu. Ya, kamu gambar servernya ada di mana, kliennya ada di mana gitu loh. Kayak gitu. Ini kan belum ada ruangannya ini. Maksudnya belum kelihatan ini peta. Sementara kamu di bab 1 tadi kamu menunjukkan adanya kata lapangan basket gitu. Ya, di sini nggak ada perancangan ini harusnya sinkron dengan bab 1 yang ada lapangan basketnya. Jadi kamu gambar sini servernya di mana, lapangan basketnya di mana. Kayak gitu. Jadi setelah gambar ini ada gambar satu lagi. Gitu. Ya di sini kamu kesempatannya menjelaskan. Ya kamu nulis IP karena ada perancangan kan. Perancangan itu kan termasuk IP juga. Kayak gitu loh. Siap Pak, siap. Gitu. Berarti sebutin IP-nya yang udah kayak besok tuh atau cuma kelasnya aja Pak? Sedetil-detilnya. Atau subnettingnya? Sedetilnya dan seperlunya gitu ya. Kamu perlunya apa, makainya apa aja itu yang ditulis semuanya. Oke. Gitu. Oke Pak.
Jangan takut untuk kelebihan ya, karena kelebihan itu lebih bagus daripada kekurangan. Maksud saya gini. Kalaupun kebanyakan ya besok pengujinya cuma akan bilang, wah ini kelebihan, ini dihapus saja. Clear, selesai ya. Nah ketika kamu kurang, itu yang repot. Ya, jadi jangan takut untuk Ini kelebihan. kurang tambahin ini. Tapi jangan berlebihan. Nah, hati-hati itu kalimatnya. Ya. Kelebihan oke, tapi jangan Siap, Pak, berlebihan. siap. Berlebihan tuh bertele-tele. Kamu cukup yang satu kalimat, kamu jadiin satu paragraf gitu. Itu berlebihan. Ya, kelebihan itu maksudnya adalah kelebihan isinya. Ya, isinya kelebihan. Kayak gitu nah apa? Jadi PTV seperti yang akan dibangun, yang dibangun. Ya, itu akan nggak perlu, udah pasti. Kayak gitu kan. Ini fontnya beda nih. Tuh kan. Calibri. Hah? Fontnya Calibri. Gitu. Yang mana Calibri, Pak? Ini Calibri. Ya. Nih lihat nih. Oh, ini. Ini nggak perlu lagi. Linux merupakan salah satu sistem operasi terbuka. Teori ini di bab 2 ya. Di bab 2. Jadi kamu langsung di sini langsung ngegas saja teknik. Di sinilah kesempatanmu untuk apa namanya? Untuk memperlihatkan gitu. Jadi kamu nggak perlu lagi nyinggung Linux adalah, FTP server adalah, sticky adalah, apalagi misalnya tadi. Semuanya itu ada di 2 gitu. Pasti nantinya ini juga salah, Pak, ya. Kata-kata nantinya. Ya itu dah nantinya ini itu. Yang pasti-pasti saja. Ini lagi, kenapa penulis Oke, Pak. menggunakan? Loh, ini kan kamu tidak presentasi nih, ini kalimat presentasi nih. Gitu. Oke, Pak. Oke. Langsung aja Linux dipilih karena gitu. Ntar. Ini lagi FileZilla merupakan nggak perlu. Nggak perlu, langsung Oke, Pak. itu di 2 dia. Ntar. Nah ini hati-hati dengan errornya ini ya. Errornya ini dijelaskan nak. Nah, nak ada kayaknya nih. Penjelasan errormu nak ada nih. Itu kamu nulis error di sini. Maksudnya kata yang keluar itu perintah yang keluar error itu apa kata-katanya phone not phone gitu, Pak? Nah itu tetap kalau kamu memang ada seperti itu ditampilkan gitu. Gitu. Karena itu memang bagian dari upload lah. Itu ya. Nah ini jangan sampai Saya kosong bilang aja seperti karena ini. menampilkan bukan error gitu. Ini jangan sampai kosong seperti ini. Ya. Kalau Oh memang ya, begini. kamu kalimatnya berhenti di Aman, sini, Pak, aman. flowchartnya ditulis di sini setengah, lagi setengah di sini, jadi pecah ini jadi 2. Kayak gitu, memang harus kayak gitu. Di sini aman, Pak, karena Bapak tadi ngetik di atas Oh jadi ya, potong ya. siap, betul ya. Nah ini kalau mau bahasa Indonesia semua, kalau mau Inggris semua gitu. Ya, flowchart itu kan startnya Ya, mulai, sudah ya, kebayang terhubung kemarin ke itu salah internet, kayaknya itu. apakah terhubung ya, terhubung ke server, gitu ya. Gitu. Kalau Inggris semua, kalau apa namanya Indonesia semua. Nih mengawali kalimat tidak pakai setelah. Ini juga nih pengguna memulai titik, kalimat apa itu? Nah ini kan maksudnya adalah penjelasan dari flowchart gitu ya, penjelasan dari flowchart. Penjelasan dari flowchart, oke. Gitu. Paragrafnya ada 1, 2, titiknya ada sekian, gitu ya. Kamu bisa edit sini flowchartnya, ditambahin poin gitu. Bentar. Intinya adalah gimana caranya
poin. biar flowchart dan paragraf ini sinkron, enak dilihat gitu loh, orang yang melihat tuh nggak bingung. Kalau saya ngelihatnya bingung ini, bingungnya adalah ketika baca ini, hal tersebut tergambar di kondisi start. Nah ini nggak perlu nih simbol terminator, nggak perlu. Kalau kamu mau jelasin flowchart taruh di 2 ya. Flowchart merupakan terdiri dari simbol ini untuk ini, itu di bab 2 semua. Oke Pak, siap. Nah bahasamu nih banyak apa namanya, yang ini hati-hati. Setelah terhubung ke server, maka jika sudah selesai, jika upload tidak berhasil, jika pengguna sudah cukup, maka nah ini bagaimana penulisannya nanti untuk menjelaskan ini gitu ya. Kalau memang dirasa rumit, satu per apa namanya per 2 ini kamu jadikan satu paragraf, oke gitu ya. Mula-mula pengguna ya, harus terhubung pada jaringan WiFi yang telah disediakan. Ya, WiFi yang disediakan menggunakan SSID sticky media pembelajaran titik. Lalu enter. Udah nih dua blok ini satu paragraf ya. Lalu ini kayaknya perlu diperbaiki nih. Ya, connect ke server, membaca port 21. Ini membaca portnya kayak enggak perlu deh. Ya. Gimana caranya Nggak ini perlu kan? langsung aja jadi satu. Ini kan dia buka link ya. Buka link kan? Oke. Ya. Terhubung ya, Dia buka link. mengakses link media pembelajaran gitu misalnya. Ya apa tidak gitu. Ya. Hati-hati ini terhubung lagi. Apa kira-kira maksudnya gitu loh. Soalnya kan pertama terhubung WiFi Pak. Nah, Terus kedua kan masuk link. Setelah masuk link itu login ke server. Berhasil nggak dia login gitu. Jadi login berarti masuk tulisannya sini terhubung bukan keduanya terhubung. itu. Berarti tulisannya login kan gitu ya. Jadi ditulis yang sesuai realitanya ya. Jangan sampai ada yang kembar, jadi bingung nanti. Ya bikin bingung yang kembar-kembar gitu. Ya. Pilih file, ini bahasanya diperbaiki gitu ya. Kayak gitu. Taruh tadi ada yang ngechat. Izin sambil ngopi Pak. Siap. Mana dia tadi? Warna Jamail. Nah, ini diperbaiki ya. Jadi gimana caranya biar flowchartnya lebih baik ya? Bikin yang sesederhana mungkin, tapi tidak mengurangi konteksnya, tidak mengurangi hal yang dilakukan di lapangan gitu ya. Bikin yang sesederhana mungkin ya, karena ini cuma ngupload. Kan apalagi ada bahasa kayak gitu loh, ini ngupload aja kok sampai kayak gini ya. Perasaan saya ngupload foto di Instagram gampang deh. Ya. Tapi kan di dalamnya itu loh Pak. Ya gitu ya. Sip ya. Buat bahasanya tuh apa namanya, mudah dideteksi orang. Maksudnya orang tuh ngelihat, oh dua kotak ini satu paragraf, ini lagi satu paragraf, ini lagi satu paragraf gitu. Jadi dia gampang untuk melacak. Kalau mau lihat penjelasan yang upload yang ini kemana dia baca gitu loh. Ya, kalau saya nyari berhasil mana? Ini cuma ada 2 paragraf, bingung saya. Ya, cuma ada segini. Berhasilnya ini diam di mana, bingung saya. Itu loh. Jadi dipecah-pecah lagi kayak gitu. Nggak masalah di sini paragrafnya banyak, nggak masalah. Karena yang jelaskan memang banyak. Gitu. Ya, download sama lah pasti. Kayak gitu ya. Hampir sama kata-katanya Pak. Jadi mungkin replikasi hampir sama juga. Ya, intinya dia ini dipecah bukan per proses juga, bisa per 2, bisa per 3 blok. Intinya biar lebih gini aja, terdeteksi aja gitu. Orang-orang tuh lebih enak lihatnya gitu. Nih bahasamu nih hampir sama dengan proses upload data. Ya, kalau sama aja, tidak sama aja gitu. Hampir sama tuh berapa persen sama.
Jangan nulis yang abu-abu Iya, kayak gini. Gitu. siap. Siap. Nah, gambarnya kalau bisa jangan yang berwarna nih, fontnya nggak kelihatan nih, hitam biru nih, tenggelam dia. Gitu loh. Gambaran umum tuh harusnya di Oke, Pak. depan. Ya, gambaran umum dulu kan, baru di spesifik dibahas kan gitu. Ini di depan harusnya ini. Gitu ya. Jadi gambaran umum, lalu mana tadi? Ya, pengumpulan data, merancang, membangun gambaran umum. Ya, setelah dirancang, dibangun, ini gambaran umumnya. Lalu bahas teknisnya, upload download. Habis itu pengujiannya kayak gimana? Oke, Pak. Itu ini pengujian sistem. Nih, mengawali kalimat jangan setelah. Gitu. Sambil cek juga di Schooler, di internet, orang-orang ngujinya gimana gitu ya. Orang-orang ngujinya gimana. Kayak gitu. Takutnya nanti ini mengujinya ini tanda kutip masih sederhana gitu. Kayak gitu. Karena kalau di microcontroller kan ngujinya tuh ada gini ya, maksudnya apalagi di IoT gitu ya, cukup ada caranya lah gitu, maksudnya ada tidak gini, tidak sembarang kayak gitu pengujiannya sih. Karena pengujian ini nanti kaitannya ke 4 dan 5 kan gitu juga intinya. Kira ya 3-nya perlu banyak dirombak sedikit, Coba, Pak. tidak apa-apa, tapi 1-nya udah bisa dibawa ke Bu Nia kayak gitu. Saya kasih komen aja. Sudah oke. Perlu perbaikan sedikit. Tinggal strukturnya diubah jadi kumpulan data, merancang, membangun, lalu gambaran umum, habis itu teknis bahasanya, upload download, lalu pengujian, kira-kira kayak gitu. Flowchartnya diperbaiki. Siap. Siap. Lalu bentar. Oke. Download. Kok saya tidak melihat CentOS dari tadi ya? Mungkin Linux ini ya? Di Linux itu, Pak, saya satuin. Oh itu sih ya. Oke. Oke. Ini mungkin paketnya bisa ditambahin juga ya. Maksudnya gambarannya ya. Gambaran paket tuh kayak gini. Bentar. Oh, iya. Jadi kamu gambar komputer server, lalu misalnya ini adalah access point, lalu ini kliennya, itu, lalu sini kamu sebutin CentOS 7, lalu FTVTPD apa sih tadi sebutnya, susah banget disebut. SFTPD. Nah itu udah, itu akan jadi sahabatmu selama 6 bulan ke depan. SFTPD, aduh ini AP kan gitu ya. Ini server, AP, ini kliennya di sini, Windows gitu. Harusnya nggak cuma Windows saja, apapun bisa, HP juga bisa kan itu ya. Smartphone kan gitu bisa juga ya. Jadi kamu jangan tulis kliennya cuma Windows gitu. Jadi bisa apa saja kliennya, perangkat apa saja sih. Nah gambar-gambar ini dari saya opsi gitu ya, bukan wajib ada gitu ya, opsi. Intinya Itu ditambahkan gambar gitu. nggak perlu dijelasin tapi kan, Pak. Nah gambar Maksud itu gambarnya mendukung itu. penjelasanmu. Di sini saya lihat penjelasan udah banyak, gambarnya nggak ada gitu loh. Iya, Pak. Gitu. Jadi upload kasih gambar gitu loh, jadi kayak ilustrasi gitu loh. Download kasih gambar gitu ya, kayak gitu.
Boleh. Itu nih merah birunya dihilangin aja nih. Sip. Oke, Pak. Nah, kalau kamu nyebut lapangan basket sticky, otomatis di bab 2 nanti ada lapangan basket sticky fotonya. Gitu lah intinya. Sip, saya sip dulu. Ada lagi yang lain? Maksudnya teman-teman yang lain? Jadi walaupun saya bahas punyanya Rabani dan Rahmawan, pasti pembahasannya bermanfaat juga untuk yang lain. Oke, ini udah saya save. Di close. Saya close dulu. Oke, yang lain gimana? Kayaknya yang muncul ini aja. Aman Pak, siap. Sedang proses. Siap, mantap. Biasa kayak datang lagi sekali udah ada ke Pembimbing 2 dah sama kayak Rawani dan Rahmawan tadi. Jadi idealnya gitu ya, maksudnya sehatnya kayak gitu. Jadi ke Pembimbing 1 sekali, balik lagi udah oke ke Pembimbing 2 gitu biasanya. Ya, nanti Pembimbing 2 sama kayak gitu, datang sekali perbaikan, datang lagi oke, bab selanjutnya gitu ya sebenarnya. Ya, itu udah bagus tuh. Udah bagus. Lalu ujian dibantai gitu ya. Ini nih. Ya nanti ujian saya kan cuma jadi apa namanya, kalau di orang hukum tuh pembaca gini aja ya, pembaca agenda aja. Akan dilakukan ujian seminar proposal dengan mahasiswa atas nama Muhammad Ismail Hadi Rahmawan dengan judul ini. Waktu presentasi 10 menit. Apakah Rahmawan sudah siap? Tinggal gitu aja kerjaannya. Baik, silakan untuk mempresentasikan gitu. Tadadadadad, selesai. Lalu lanjut. Baik, sekian. Baik, itu presentasi dari Rahmawan. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi bersama Dewan Penguji. Ya, sudah selesai. Siapa tahu kan Bapak jadi dewa penyelamat di sana. Oh, tidak. Gitu. Ya udah, habis itu saya diam aja. Gitu. Atau enggak saya ikut nanya nanti. Aduh. Itu loh yang kemarin tuh, masa kamu lupa? Iya, masa semua dosen SK tuh masuk nguji dia tuh. Terus nanti jangan heran kalau di ruang di apa namanya, jadi ujiannya rame-rame gitu ya. Ujiannya jadi rame-rame. Ya, bisa ada Bu Mani di dalam, bisa Pak Diat Nyano ikut. Karena kadang kita tuh sharing jadwal nguji gitu. Ya, linknya tuh di-share. Jadi siapa yang mau ikut ayo gitu. Aduh, ini nih. Gitu, tidak hanya mahasiswanya yang kompak, dosennya juga sangat kompak gitu ya. Tapi kemungkinan masih tetap online ya Pak besok ya? Atau offline Pak? Online sih kayaknya, ini kan selalu nunggu Mas Menteri ya. No comment lah saya kalau soal itu ya. Intinya kembali ke kampus tuh tergantung Mas Menteri aja. Itu sih. Mas Nadiem. Iya, tergantung Mas Menteri aja. Kampus ngikut-ngikut aja. Kampus sekolah sama ya. Di bawahnya Mendikbud. Gitu. Sama kayak bandara internasional nggak boleh terbang, Menteri Pariwisata kan. Ya, kalau mau nanya kapan boleh, kapan boleh. Kapan penerbangan internasional buka Pak? Ya bukan Ngurah Rai-nya yang nentuin. Ya Ngurah Rai kan cuma operasional aja, maksudnya memang tempat, memang bandaranya saja. Yang nentuin itu kan di atas Menteri Pariwisatanya kalau nggak salah kan itu ya. Ya kampus juga sama. Ya kampus kan cuma tempatnya saja.
yang nentuinnya itu ya di atas kayak gitu. Gitu kira-kira. Menteri itu pengumumannya nggak main-main loh, peraturan menteri. Surat edaran menteri kayak gitu. Jadi bukan pengumuman lewat status Facebook. Di surat edaran menteri. Oke, udah 10:30. Ada yang muncul lagi? Ntar Tidak ada. di grup sana ada. Oke. Kalau kalau nggak ada, oke, berarti dicukup. Saya tutup ya. Jadi sudah 1,5 jam. Tidak lama, tidak juga cepat, cukup lah. Jadi apa namanya? Jadi ingat sudah setengah semester, yang KP harus selesai semua bab sampai jilid sebelum UAS. Yang seminar harus selesai 3 bab, ACC 1-2, MIMI 1-2 sebelum UAS juga gitu. Ya, intinya hati-hatilah kalau udah deadline-nya muncul, wah ngeredag gitu ya. Kayak gitu sih intinya. Ya, jadi terima kasih, selamat hari Sabtu. Dan selamat pagi menjelang siang. Oke ya, makasih. Terima kasih, Pak. Jawa.